Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Selamat datang di YouTube channel KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam Kempots Kemayoran Podcast. Kawan pajak masih ingat nggak? Di podcast kita sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeriksaan. Nah, kali ini kita akan membahas satu proses bisnis yang tidak kalah menarik, yaitu penagihan. Di sini siapa kawan pajak yang pernah mengalami tindakan penagihan dari Ditjen Pajak? Atau mungkin malah ada yang belum tahu sama sekali. Nah, hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu seorang jurusita pajak negara dari KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Kita sambut Mas Yanuar. Halo kawan pajak. Nah, halo Mas Yanuar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mas ya? Sehat. Nah, mungkin Mas Yanuar bisa sedikit memperkenalkan diri nih kepada kawan pajak semuanya biar lebih kenal lagi. Halo, nama saya Yanuar Aris Kristiawan. Saya sebagai jurusita pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Biasanya disapa dengan Mas Yanuar ya. Nah, oke Mas Yanuar, mungkin langsung aja kali ya kita berbincang-bincang soal tadi proses penagihan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penagihan ini merupakan salah satu proses bisnis gitu ya, Betul. Mas, yang ada di Direktorat Jenderal Pajak termasuk juga di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Nah, tapi pastinya di sini banyak juga kawan pajak yang belum tahu nih Mas, proses penagihan itu seperti apa sih kalau di Direktorat Jenderal Pajak? Karena mungkin kan teman-teman atau kawan pajak di sini semuanya kalau mendengar kata penagihan kayaknya serem Takut gitu ya, gitu takut ya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih gitu secara artinya gitu? Jadi gini Mbak Widi dan kawan pajak, sebenarnya penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menagih piutang pajak kepada penanggung pajak dan juga biaya penagihan pajak. Oke, jadi poinnya ada tiga ya. Ini adalah kegiatan menagih yang pertama, kemudian terhadap piutang pajak, dan yang ketiga itu adalah biaya penagihan yang timbul. Karena pastinya ketika melakukan penagihan itu akan ada beberapa biaya-biaya yang timbul gitu betul. Ya, Mas Yanuar. Nah, oke. Nah, tadi kan Mas Yanuar di awal memperkenalkan diri sebagai jurusita pajak negara. Nah, jurusita pajak negara itu sebenarnya apa dan kewenangannya tuh apa aja nih Mas Yanuar? Jadi jurusita pajak negara itu memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penagihan seperti menyampaikan surat paksa, melakukan penyitaan, melakukan usulan pencegahan, serta melakukan penyanderaan. Itu sudah diatur di Undang-Undang PPSP tahun 1999. Undang-Undang PPSP. PPSP itu kepanjangan dari apa nih, Mas? Penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa. Oke, jadi memang tadi ada namanya proses penagihan. Kemudian mungkin secara simpelnya orang yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut kita sebut dengan jurusita. Oke, berarti ini adalah pelaksana teknisnya gitu ya, Mas Yanuar ya. Nah, oke, tadi Mas Yanuar tuh sempat juga kan menyebutkan surat paksa, kemudian ada tindakan pencegahan, penyanderaan juga. Nah, itu adalah istilah-istilah yang mungkin nih awam nih Mas Yanuar, baik mungkin masyarakat pada umumnya maupun kawan pajak semuanya nih yang menonton podcast ini. Nah, mungkin Mas Yanuar boleh dong sedikit dijelaskan mengenai alur dari proses penagihan itu sendiri, sehingga tadi ada tuh keluar yang namanya surat paksa, kemudian ada tindakan pencegahan, ada tindakan penyanderaan gitu-gitu. Mungkin boleh dong Mas Yanuar dijelaskan sedikit alurnya. Mungkin saya jelaskan Mbak Windy ya. Pertama itu tidak menyeramkan kata-katanya juga. Iya benar ya. Karena kata-katanya disandra gitu kan, kayak diculik gitu. Di undang-undang itu kan kadang-kadang memberikan penekanan-penekanan di area tertentu. Dan mungkin jadinya multi tafsir juga gitu ya. Padahal kami juga baik sebenarnya kalau Iyalah, saya percaya nih kalau Mas Yanuar baik. Oke, mungkin penagihan pajak itu dimulai dari sejak dasar penagihan pajak itu
jatuh tempo. Dasar penagihan pajak berarti mungkin simpelnya itu adalah sesuatu yang men-trigger gitu ya, triggernya gitu, yang men-trigger kegiatan penagihan. Apa tuh? Dasar penagihan pajak itu udah dijelaskan sebelumnya di podcast selanjutnya, itu ada yang dari STP, dari SKP, kalau selanjutnya ada dari SK keberatan, SK banding, SK pembetulan. Itulah dasar-dasar dari penagihan pajak. Berarti adalah ketetapan-ketetapan yang sebelumnya sudah dibuat dari proses-proses bisnis lain ya. Misalnya tadi kalau di podcast sebelumnya kita kan sudah ngobrolin tentang pemeriksaan. Itu salah satu produk hukumnya kan Konpajak mungkin masih ingat ya, ada SKPKB gitu kan. Artinya berarti wajib pajak itu masih harus ada pembayaran kepada negara. Nah, itulah yang jadi trigger ya, Mas Yanuar. Dan itu harus sudah inkrah. Tadi sudah. Inkrah itu apa? Secara hukum sudah diakui. Oke, berarti sudah firm gitu ya, sudah fix. Oke. Kemudian Mas Yanuar mungkin boleh dilanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan. Dari dasar penagihan pajak itu, jatuh temponya adalah pembayarannya 30 hari. Setelah 30 hari, maka 7 hari kemudian wajib pajak masih belum membayar, akan diterbitkan surat teguran. Berarti dari waktu 30 hari masih plus diberikan kelonggaran 7 hari untuk dapat melunasi atau membayar gitu ya. Nanti kalau misalnya setelah 7 hari itu lewat, baru tadi diterbitkan surat teguran. Surat teguran. Berarti nggak langsung dipaksa ya, tapi ditegur dulu gitu. Lanjut Mas, setelah ditegur nih, habis itu dia setelah ditegur, nanti wajib pajak masih belum membayarkan juga dalam jangka waktu 21 hari, maka akan diterbitkan surat paksa. Nah, ini surat paksa ini yang paling penting. Karena surat paksa itu sama dengan putusan pengadilan, punya kekuatan eksekutorial. Namanya aja udah surat paksa ya, berarti memang punya kekuatan untuk memaksa. Jadi intinya Direktorat Jenderal Pajak memaksa kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak tersebut. Iya, dan pastinya ini juga karena sudah melewati jatuh tempo tadi ya kawan pajak ya, karena kan sudah diberi kesempatan tadi 30 hari, kemudian ditambah 7 hari, kemudian ditambah lagi tadi sampai surat paksa berapa hari? 21 hari 21 dari surat teguran. Dari surat teguran, berarti kan kurang lebih udah ada waktu 2 bulanan ya, 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu misalnya wajib pajak masih belum juga nih Mas Yanuar melunasi, tindakan selanjutnya tuh apa? Nah, biasanya kalau surat paksa itu kan disampaikan langsung oleh jurusita. Biasanya kan ketemu kita dengan wajib pajak, bisa penanggung pajaknya. Nah, pasti di situ kita ngomong untuk segera dilunasi, atau ada kendala apa untuk wajib pajaknya bisa disampaikan. Nah, setelah itu jika tidak dilunasi lagi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, itu bisa diterbitkan yang namanya surat perintah melakukan penyitaan, Mbak Windy. Surat perintah melakukan penyitaan. SPMP. SPMP. Jadi ini posisinya kalau sudah tadi keluar surat paksa yang notabene-nya ini berarti dalam tanda kutip sudah dikasih warning gitu ya. Sudah dipaksa tuh. Sudah dipaksa untuk ini juga, tapi belum juga nih gitu. Belum juga. Ini dalam arti belum benar-benar tidak melakukan konfirmasi atau apa gitu ya Mas, atau mungkin tidak bisa dihubungi gitu ya. Bisa dihubungi, kabur juga bisa. Atau pura-pura lupa gitu. Ya, itu banyak lah ya alasan-alasannya, dan itu baru nanti akan ditindaklanjuti selanjutnya dengan penyitaan. Nah, kalau seandainya nih nggak ada nih Mas barang yang mau disita, atau misalnya belum juga nih wajib pajak memberikan jawaban, atau misalnya tadi katakanlah kabur dan lain sebagainya, tindakan selanjutnya ada lagi nggak? Nah, dari penyitaan itu nanti kita bisa melakukan penyitaan aset, satu. Yang kedua, kita bisa melakukan penyitaan rekening, tapi didahului dengan tindakan pemblokiran rekening. Berarti di sini Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening. Oke, nah dari pemblokiran rekening itu maka selanjutnya jika nilainya cukup akan ditarik, dilakukan pemindah bukuan. Oh, berarti secara langsung dari rekening wajib pajak kepada kas negara. Kas negara, betul. Seperti itu. Nah, kalau ternyata
nggak ada juga nih Mas. Misalnya tidak mencukupi kah, atau memang tidak ada nih yang Ya, mau disita misalnya. atau tadi kabur atau lain sebagainya. Misalnya kalau tidak ditemukan di rekening atau aset tidak ditemukan dari Ya. data kita, Ya. maka selanjutnya dan wajib pajak masih tidak punya itikat baik ya untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan selanjutnya adalah untuk dilakukan usulan pencegahan. Oke, pencegahan itu artinya wajib pajak ini dicegah dari mana nih Mas? Jadi, untuk ya. apa gitu? Mungkin kan kayak pencegahan ini maknanya konteksnya luas ya. Ya. Apa tuh kira-kira Jadi dicegah? wajib pajak pencegahan itu nanti wajib pajak dicegah untuk tidak bisa meninggalkan Indonesia. Oh, berarti nanti mungkin kerjasamanya dengan pihak imigrasi, Betul, dengan pihak gitu ya, bea imigrasi. cukai dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang 6 bulan lagi. Oke, baik. Berarti dicegah supaya tidak dapat keluar dari wilayah RI. Tahu-tahu siapa tahu ngumpet gitu ya, Ya, ke siapa tahu negara keluar. mana. Karena kalau misalnya udah ke negara lain mungkin nanti akan jadi Susah. sulit Ya. lagi ya, karena harus melibatkan pihak-pihak dari luar negeri juga. Betul. Pastinya kan, dari negara-negara bersangkutan, mungkin juga pihak kepolisian sana atau lainnya gitu kan. Nah, kemudian setelah pencegahan gitu, tadi saya dengar ada kata-kata penyanderaan. Nah, itu tindakan paling terakhir untuk memaksa wajib pajak segera membayar utang pajak, yaitu dilakukan penyanderaan atau tahan badan. Oke. Jadi wajib pajak itu nanti akan disandera, ditempatkan di rutan. Itu dalam jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang lagi 6 bulan. Itu kalau masih belum melunasi. Kalau segera melunasi ya segera dilepas. Oh, baik. Berarti ini tadi saya juga dengar kata-kata ada kata-kata unsur itikat baik Ya, dari betul. wajib pajak ya. Berarti kalau misalnya wajib pajak ini merespon dan misalnya menanggapi ya kita gitu, terus memberikan alasan-alasan kenapa sih belum juga melunasi utang pajaknya, mungkin tidak akan sampai ke Tidak. tahap itu ya tentunya ya. Betul, tidak akan sampai ke tahap itu, Mbak. Oke, baik. Wah, ini kita sudah mendengarkan tadi Seram-seram alur atau proses dari penagihan ini yang ternyata cukup panjang ya. Secara Ya. timeline pun panjang ya. Jadi nggak Panjang. serta-merta wajib pajak nggak melunasi utang pajak kemudian langsung diberikan surat paksa, langsung disandra dan lain sebagainya. Tapi itu melalui proses yang sangat panjang dan tadi juga tergantung dari itikat baik wajib pajak tentunya. Wah, oke. Nah, mungkin di sini kawan pajak yang sudah mendengarkan penjelasan ini jadinya berpikir kan, gimana sih ya kalau misalnya suatu saat saya dapat surat tagihan pajak nih gitu. Siapa tahu saya selama ini kewajiban perpajakannya itu masih ada yang kurang, atau saya hilaf gitu kan, nggak tahu atau misalnya salah dan menimbulkan adanya utang pajak, kemudian saya kasih surat tagihan pajak. Itu apa gitu yang harus saya lakukan? Jadi kira-kira apa gitu, Mas Januar, yang harus dilakukan oleh wajib pajak kalau seandainya mendapatkan surat tagihan pajak? Oke, jadi gini kawan pajak, kalau nanti kawan pajak mendapatkan tagihan pajak berupa STP, itu nanti bisa kawan pajak konfirmasi dulu ke KPP terdaftar kawan pajak. Konfirmasi tersebut bisa berupa WA dulu ya Mbak Windy. Sekarang setahu saya di Instagram itu setiap KPP ada mencantumkan nomor WA di situ. Betul. Nanti bisa WA di situ, nanti akan disambungkan ke bagian penagihan. Nah, monggo nanti kawan pajak bisa konfirmasi daftar sisa tagihan pajaknya di situ. Dan juga mungkin melakukan konfirmasi terkait misalnya dapat surat tagihan pajak nih, terus kayak merasa nggak punya utang pajak ini Kak, atau misalnya merasa belum tahu ya gitu, ini utang pajak atas apa ya, itu juga bisa ya Bisa, Mas Januar, bisa juga. Wajib pajak mendapatkan informasi terkait dari utang pajak itu. Nah, kemudian lanjut. Selanjutnya atau bisa datang langsung ke KPP, nanti akan diarahkan ke bagian penagihan untuk dicetakkan daftar sisa tagihan pajaknya. Oke. Kemudian tadi berarti hal yang pertama untuk dilakukan wajib pajak ketika mendapatkan surat tagihan pajak itu mungkin jangan panik gitu ya. Ya, yang penting jangan panik dulu. Jangan panik dulu gitu. Terus kemudian melakukan konfirmasi. Ya. Terus setelah melakukan konfirmasi nih, misalnya ada keinginan untuk bayar, tapi nggak tahu nih cara bayarnya, itu juga bisa ya? Bisa. Langsung berkonsultasi ke bagian penagihan. Betul. Nah, kalau misalnya wajib pajak, katakanlah nih Mas Januar,
kaget gitu misalnya melihat utang pajaknya kok lumayan banyak, tapi ternyata memang benar itu utang pajak dia, tapi secara kemampuan cash flow mungkin tidak belum mencukupi gitu, belum bisa membayar sekaligus. Itu apakah ada solusi? Oh, ada tentu. Jadi kalau memang kawan pajak tiba-tiba punya utang pajak yang besar atau apa, itu terus dalam kemampuan membayarnya kurang, Belum itu cukup bisa gitu ya? bisa mengajukan angsuran, Mbak Windy. Oh, bisa diangsur juga? Ya, betul. Oke. Bunganya 0% nggak? Bunganya tergantung dari putusan Menteri Keuangan. Oke, Jadi berarti setiap bulan nanti beda-beda. tentunya kalau angsuran ada bunganya ya. Betul. Tadi dengan menggunakan tarif bunga yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Nanti bisa dicek di pajak.go.id nih kawan pajak, tarif bunga angsurannya itu berapa persen. Bisa dicek karena setiap bulan itu berubah-ubah ya. Berubah ya. Oke, gitu. Tapi angsuran itu harus ada syarat-syaratnya untuk membuktikan bahwa Oh iya benar. wajib pajak Pastinya ini memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara langsung, nggak serta-merta diterima semuanya. Jadi persyaratannya apa tuh, Mas Persyaratannya yang Yanuar? pertama itu harus mengajukan per ketetapan pajak satu permohonan angsuran. Oh, jadi bentuk dari utang pajak ini nanti diterbitkannya per surat gitu ya? Ya, per surat. Atau per ketetapan kita menyebutnya nih kawan pajak. Jadi satu ketetapan untuk satu Surat permohonan angsuran, Oke, betul. Yang kemudian? kedua melampirkan laporan keuangan terakhir Laporan keuangan terakhir. untuk badan. Kalau Orang pribadi ya gimana? kalau untuk orang pribadi paling kita lihatnya dari rekening korannya. Berarti cetak rekening koran Cetak ya? rekening korannya. Oke. Terus yang ketiga itu harus ada jaminannya, Mbak Windy. Jaminannya itu seperti apa tuh kira-kira, Mas? Nah, ini perbedaannya. Kalau untuk jika wajib pajak belum diterbitkan surat paksa, maka angsuran itu bisa mendekati dari nilai utang pajak tersebut. Jadi nggak harus senilai. Oke. Yang pasti mendekati sewajarnya. Dengan nilai utang wajar lah pajaknya, ya, ya. gitu. Oke. Tapi kalau sudah diterbitkan surat paksa, harus sesuai dengan utang pajaknya. Sesuai atau lebih? Iya, jaminannya Oke. harus sesuai dengan utang pajaknya. Nah, berarti jangan tunggu sampai dapat surat paksa ya kawan pajak ya, karena nanti malah jadi ribet sendiri. Betul. Jadi kalau dapat surat tagihan pajak, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas gitu ya, karena tadi ada solusinya bahwa bisa mengangsur ya, gitu. Dan juga tentunya bisa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, oke Mas Yanuar, nih ada 2 pertanyaan terakhir nih untuk Mas Yanuar. Nah, saya sendiri juga kan suka ya melihat di sosial media ataupun di media cetak. Mungkin media cetak sekarang udah jarang ya, banyak kan di sosial media. Itu kan kadang-kadang ada berita wajib pajak X gitu ya, dia dilakukan penyitaan, kemudian barangnya dilelang gitu kan. Nah, itu kira-kira kondisi yang penjelasan lebih rincinya ya, kondisi seperti apa sih yang mengakibatkan sampai wajib pajak itu tuh barangnya tuh bisa disita gitu loh, sama DJP, kemudian barangnya dilakukan pelelangan, dan tujuannya tuh apa dilelang itu? Oke, jadi kan setelah surat paksa tadi kita nggak langsung ya Mbak, serta-merta kita langsung melakukan penyitaan. Waktunya kan 2 kali 24 jam. Tapi kita ingatkan dulu, itu namanya soft collection, itu penagihan secara halus dulu. Kita ingatkan dulu. Nanti kalau setelah tidak bisa, nanti kita terbitkan SPMB penyitaan itu, baru kita cari asetnya. Asetnya nanti kita bisa sita, misalnya berupa aset seperti mobil, tanah, bangunan, lalu kita sita. Setelah kita sita, nanti wajib pajak kita peringatkan lagi itu. Berarti diingatkan terus ya? Diperingatkan lagi. Ini kalau nggak segera dilunasi, barang sitaannya akan kami lelang loh, gitu. Kita peringatkan juga lagi ke wajib pajaknya. Nah itu biasanya wajib pajak ya udahlah Pak, mau dilelang juga nggak apa-apa, atau itu udah pasrah gitu kan. Nah kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bayar ya tentunya. Nah itu baru kita lelang. Kalau misalnya wajib pajak juga nggak datang atau nggak kooperatif, ya tetap kita lelang. Nah, lelang itu nanti kita bekerja berarti karena sama. Memang sudah komitmennya barang itu untuk dilelang gitu. Betul, ya. Nanti lelang itu untuk kita kerjasamanya sama DJKN. KPKNL ya, KPKNL ya, KPKNL. Jadi lelangnya di situ nanti akan diumumkan lewat media massa.
tentang Baik. lelangnya. Setelah lelang, hasil lelangnya itu jika mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka akan segera dipindahkan Dibukukan ke kas negara. ya, ke kas negara. Jika masih kurang, ya nanti kita tagih lagi ke wajib pajaknya. Oh gitu. Misalnya utangnya 500 juta, terus barang lelangnya mobil, lakunya 200. Nah, itu kan masih sisa 300. Yang Nanti kita 300 tagih tetap lagi. ditagihkan. Kita ditagih lagi. Tapi kalau misalnya utangnya 100 terus terjualnya 200, nah itu dikembalikan ke wajib pajak. Oh baik, berarti tetap dia nggak serta merta nih barang lelang, kemudian misalnya lakunya lebih besar daripada utangnya, Ya, terus sisanya dimasukin kas negara semua enggak ya? Enggak. Tapi tetap dikembalikan Sesuai sesuai dengan dengan utang haknya pajaknya. wajib pajak. Begitu ya kawan pajak ya. Jadi tetap tentunya ada asas prinsip keadilan untuk wajib pajak di situ. Nah, oke, ini Mas Yanuar pertanyaan terakhir untuk Mas Yanuar di sesi podcast penagihan kita pada hari ini. Kira-kira Mas Yanuar punya tips dan trik nggak ya untuk para wajib pajak di sini menghadapi proses penagihan? Siapa tahu gitu ya sedang menghadapi proses penagihan kah, atau mungkin lagi khawatir gitu ya, merasa kalau misalnya masih ada utang pajak dan lain sebagainya, atau mungkin ya siap-siap aja, siapa tahu kedepannya kalau saya dapat surat tagihan pajak dari DJP, kira-kira hal seperti apa yang harus saya lakukan biar prosesnya itu berjalan dengan baik gitu dan bisa kooperatif gitu lah. Oke, pertama kalau dapat surat tagihan, kalau saran saya ya segera dilunasi, Mbak Windy. Ya tentunya segera dibayar ya. Segera dibayarkan. Tapi kalau sudah itu ya sudahlah, nanti wajib pajak mungkin bisa bertemu ya dengan jurusita atau AR-nya tentang bagaimana cara pelunasannya, cerita bagaimana ini akan dilunasi. Nanti silahkan akan ada solusi-solusi tertentu Dan untuk seperti kondisi, angsuran ya. dan lain-lain, dilihat dari kondisi wajib pajak tersebut. Oh ya, termasuk tadi kondisinya kalau misalnya ingin mengangsur Ya, ya. betul. Dan tentunya tadi dengan syarat-syarat tertentu. Tadi Ya. wajib pajak juga sudah dengar ya, seharusnya dari penjelasan dari Mas Yanuar persyaratannya apa aja, dan tidak perlu ini ya. Persyaratannya tadi kalau dilihat sebenarnya cukup simpel. Tidak perlu ini ya, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu. Gitu. Jadi intinya di sini wajib pajak itu harus bersikap kooperatif dan mau berkonsultasi. Iya, betul. Yang penting adalah wajib pajaknya itu berkooperatif kalau saya itu. Betul. Baik. Kalau nggak kooperatif ya tadi tindakannya berarti. Jangan sampai ya kawan pajak ya. Karena kalau misalnya sudah sampai ke proses berikutnya, nanti malah repot sendiri. Iya, akan repot sendiri. Ya, baik. Oke kawan pajak, itu dia tadi pembahasan kita tentang proses bisnis penagihan di bidang perpajakan. Semoga video ini bisa membawa manfaat dan tentunya juga insight baru untuk kawan pajak semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Windy, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.